Alhamdulillahirabbil alamin. Nazal Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa man ahsanu minallahi sibghan wa nahnu lahu abidun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 138. Terjemahannya, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sibgah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibgahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 138. Bapak Ibu yang kita muliakan, kita akan membahas satu frase yang artinya sibgah Allah. Sibgah Allah. Sibgah itu dalam bahasa kitanya celup, mencelup atau mewarnai. Jadi Allah itu mewarnai kita. Dulu kalau ada kain putih mau kita rubah warnanya, siapa namanya? Luang tep. Dicelupkan kain putih itu ke air yang ada warnanya. Kalau airnya merah, maka air itu berubah menjadi merah. Itu namanya dicelup. Sibgah dalam bahasa Al-Qur'annya. Ibu pandai bahasa Arab? Saya pandai bahasa Arab. Pak dalam di Makkah, Madinah, kita pandai bahasa Arab. Awak dari pandai bahasa Arab. Ibu nyampe ke Padang, mana itu Padang. Nah, ini namanya sibgah. Ini dulu warnanya putih, lalu dicelup, berubahlah warnanya. Ya, kalau dia pink berubah jadi pink, kalau biru berubah jadi biru. Semakin sering dicelup, semakin pekat warnanya, gitu ya. Nah, siapa yang paling hebat sibgahnya, celupannya? Allah atau yang lain? Itu yang di dalam sini disebut dengan sibgah Allah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibgah. Siapa yang lebih hebat sibgahnya daripada Allah? Jangan-jangan ada celupan setan lebih kuat, celupan harta lebih kuat, celupan pangkat lebih kuat.
ya kan? Celupan orang lain lebih kuat daripada Allah, sehingga yang berpengaruh itu bukan Allahnya, tapi setannya lah, ya kan? Saudaranya lah, keluarganya lah, hartanya lah, jabatannya, pangkatnya lah. Kalau ada kain dicelup tidak berubah warnanya, apa masalahnya? Acuk-acuk dicelup tidak berubah warnanya, apa masalahnya? Saya tidak perlu tambah kain-kainnya, ya kan? Nah, ini kita sebenarnya sudah disibghah gitu, sudah dicelup Bapak Ibu itu mulai dari kandungan. Surat Al-A'raf ayat 172 itu kan mengatakan, alastu bi rabbikum, apakah kamu bersaksi, berjanji bahwa aku adalah Tuhanmu? Lalu kita menjawab, benar, bala, syahid. Al-Hadud celupan di situ. Pas lagi udar semuanya. Dia tak lupa. Ya, jadi kecuali jemaah situ. Kalau jemaah kok dia bisa mosis punya. Sudah ada Pak. Jadi kita ini bukan kain kosong. Ya kan, sudah diwarnai di waktu dalam kandungan. Ya kan? Nah, maka itu diperbaiki. Sedangkan yang putih saja bisa berubah warna, ini warnanya sudah ada, tinggal memperkuat warnanya sajalah. Maka diperkuatlah aspek akidahnya. 13 tahun di Makkah itu untuk mengembalikan tauhidnya itu, ya kan? Jadi sibghah Allah dalam bidang tauhid, menanamkan keyakinan, keimanan tauhid ke dalam diri manusia. 3 tahun namanya Bapak Ibu, untuk mendudukkan fondasi itu, supaya yang berpengaruh itu adalah Allah. Kalau tidak dikuatkan tauhidnya, maka nanti yang berpengaruh itu tidak Allah, justru tidak mampusnya. Apa tidak mampus? Kain putih ini dicelupkan, tidak berubah warnanya Pak. Itu masalahnya. Padahal dia sudah ada warnanya sebelumnya, tinggal memperkuat saja. Warna tauhidnya itu sudah ada. Nah, sekarang sudah berkali-kali dicelupkan kembali kalimat-kalimat tauhid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diucapkan loh, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barangkali sehari, barangkali itu 5 itu waktunya pas. Satu kali azan itu pertama sampai tambah 2, 6 kali 5 30. Beko ikomatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di belakangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kali 5 20 tambah 30, 50 kali diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika azan maghrib bisa sibuk, jadi kadang sibuk, jadi rumah sibuknya olahraganya, kira-kira sekali mengadang itu. Nah, kita yang hadir sekarang ini sejak dulu mengadangkan Allah, sejak umur marah. Nah, sejak dulu berpengaruhnya sibghah itu Pak, itu satu proses. Kalimat tauhid itu Pak, bukan hanya ketika alastu bi rabbikum. Walaupun hadis tentang mengazankan bayi yang baru lahir itu hadisnya tidak sahih, tapi di situ kan ada nilai. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi.
tentang mengazankan anak yang baru lahir itu hadisnya tidak masuk kategori hadis sahih. Tapi di situ kan ada kalimat tauhid. Ya kan? Baru saja anak lahir, cucu lahir, dibisiarkan telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dulu yang ditanamkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tanamkan tak? Itu sirullah. Apa kok mudah-mudahnya sih sewa judi online, nama buat-buat juga, ya tak? Kamanya pengaruh sirullah tadi itu. Makanya Allah ingatkan di sini, wa man ahsanu minallahi sirullah. Siapa yang lebih baik daripada sirullahnya Allah? Nah, bayangkan apa berarti kain itu nggak mau diwarnai apa itu kalau gitu. Masa ya umat Islam terbesar di Indonesia judi online-nya mengalahkan umat Islam umat komunis yang ada di Vietnam? Ternyata judi online orang Indonesia lebih dahsyat dibandingkan orang komunis yang ada di Vietnam. Sementara waktu di Indonesia terlibat semuanya, yang menangkap ikut berjudi, ya kan? Yang ditangkap berjudi juga, pegawai ikut, ya kan? Di kantor ada judi, di toko ikut juga, sambil duduk-duduk saja anak di sekolah pun. Itu makanya Pak Tako yang menyalah abangku itu kan gara-gara judi itu. Ada seorang istri membakar suaminya, akhirnya dia menyala kan. Itu kan karena suaminya judi online. Yang membakar istrinya apa? Hah? Polisi juga. Oh iya, hebat Pak. Sama di Solo Selatan yang membunuh, polisi yang dibunuh, polisi yang ditangkap. Itu pada ibu-ibu lah saja. Wa man ahsanu minallahi sibla. Siapa yang kuat pengaruhnya sebenarnya? Celupannya Tuhan, siapa? Celupan Allah yang kuat atau celupan setan? Lapan nuah di Ustaz, aduh bahasa dia Pak. Lapan nuah di tu manimpah. Lah 57 umurnya Pak, besok pensiun deh. Di lapan nuah di dah tunggu dia pensiun. Dor. 8 peluru yang habis, masih ada tinggal 8 lagi, 6 balik. Alasan itu 8 nuah Pak. Cuma kau habis kalau habis apa pentingnya? Sabar itu bersama Allah. Kalau habis sabar, berarti tidak bersama Allah. Kalau tidak bersama Allah, lalu bersama itu dia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kami akan datangi manusia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan, wa an aimanihim, wa an syama'ilihim. Kami datangi mereka itu depan, belakang, samping kanan, samping kiri, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Supaya manusia itu tidak banyak lagi yang ingat kepada Allah. Maka datang setan itu sibillah untuk mencelup. Allah mencelupkan tauhid, setan mencelupkan syirik. Allah mencelupkan kepatuhan, ketaatan, setan mencelupkan keingkaran. Ayo kejar Allah.
Gitu kan? Hayya 'alas shalah. Alah deh. Hayya 'alal falah. Ayo cari kebenaran. Kata setan apa? Lekol tanggung sewan lain. Dengan aduh juga kartu dan kini lain. Padahal bisi-bisikan itu dia mau. Katanya suruh apa? Nah itu udah pertama lah beda capek-capek mana sibuk. Kalau perlu sholat capek, pulang capek. Kalau perlu nak sempat zikir pulang pun capek. Kalau orang mirip, setan. Tapi dia tunjuk-tunjuk orang itu nanti ini pulang-pulang tu kalau setan tu tak ada. Ya kan? Ada sibuknya di situ Pak, yaitu akidahnya. Dicelup beda ya warnanya, ini putih, ini oranye. Setelah dicelup ada bedanya. Manusia juga begitu Pak. Kita ini tidak kosong sebenarnya. Maka ulama mengutip ayat surat Ar-Rum ayat 30. Di sini ada kalimat sebenarnya Bapak-bapak. Fa'awanas. Di sini sudah ada fitrahnya manusia. Ya kan? Maka kita fakin wajahat kalidin hanifah. Kita hanya tinggal lagi meluruskan wajah saja, mentaatkan, mematuhkan diri saja lagi kepada agama Allah yang lurus. Karena kita sudah punya fitrah. Jadi sebenarnya kita sudah ada celupan dari awal. Makanya setiap anak yang lahir itu fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Potensinya apa? Ini ada ayat, mungkin ada sebagian yang agak keliru memahaminya. Surat As-Sam kalau salah saya itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang menerjemahkan manusia itu berpotensi berbuat jahat, namanya fujur. Berpotensi berbuat takwa, berbuat baik, namanya takwa. Padahal fa'alhamaha, maka kami ilhamkan, kami tunjukkan, kami jelaskan. Itu maksudnya bukan manusia itu berpotensi jadi orang jahil, jadi orang buruk, dan itu. Karena dari awalnya manusia itu bertauhid. Ketika ditiupkan rohnya kan sudah diambil di situ, keyakinannya sudah ada. Kemudian diperkokoh dengan kalimat-kalimat tauhid. Diajarlah, diutuslah Nabi, diutuslah Rasul. Semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya agama tauhid. Cuma fa'alhamaha, maka kami ilhamkan, kami tunjukkan. Apalah namanya bahasa lainnya dong. Kami aja tahulah ke manusia apa. Iko namanya fujur, ko namanya takwa, ko namanya berbuat jahat, ko berbuat buruk, ko namanya haram, ko namanya halal. Cuma pilihlah. Itu ya sebenarnya Pak. Nah, supaya manusia itu mampu memilih yang takwanya, ya kira manusia itu akal, ya kira kolbu, ada panca indera, diutuslah Rasul, ya kira Al-Quran, supaya manusia itu aku juga kurang lewat. Ketika manusia itu masuk neraka, selalu tiba di pintu neraka itu artinya ada pertanyaan terakhir Pak. Lalu coba soal dulu. Ketika manusia masuk ke dalam neraka, di pintu neraka itu Pak, malaikat penjaga neraka akan bertanya dengan pertanyaan terakhir. Apa kira-kira? Untunglah bapak-bapak dan dapat. Karena memang mau cari wajah, tak ada wajah-wajah yang masuk situ. Wajah-wajah masuk surga sebenarnya. Tentu tak tahu pertanyaan itu. Tapi Al-Quran memberitahu alam ya'tikum rasul. Itu pertanyaan terakhir Pak. Ketika manusia dibawa ke dalam neraka itu, ditanya oleh malaikat sebelum masuk, ulan, telah datang ke kalian dulu seorang rasul, seorang memberi peringatan. Itu tandanya Bapak Ibu sampai detik terakhir
harus diyakinkan kepada manusia bahwa dia masuk ke dalam neraka itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena dirinya sendiri yang salah pilih ketika di dunia. Dia memilih fujur daripada takwa. Itu yang ditanamkan dalam Islam. Ya kan? Keyakinan itu Pak, keyakinan imannya, celupan tauhid ini yang ditanamkan, sehingga bisa mengubah tujuan hidupnya itu, dirubahnya oleh tauhidnya itu. Kalau hanya membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa sulitnya bagi Abu Talib? Siapa itu Abu Talib? Paman Rasulullah, orang tuanya Ali. Apa sulitnya bagi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dia udah Arab Pak, dia ahli berbahasa Arab, iya kan? Apa sulitnya membaca itu? Karena dia tahu kalau sudah membaca itu pasti nanti ada yang berubah dalam kehidupannya. Dan syirik berubah menjadi tauhid, ya kan? Perbuatan mungkar, perbuatan zalim, dan ada lagi. Dia harus kembali kemudian mereview semuanya, ya kan? Nah, itu yang membuatkan dia berat Pak. Karena celupan tauhid ini kokoh, maka bisa berubah. Kalau tidak. Jadi kalau ada orang Islam sholat tidak, ke masjid tidak, itulah maklum saja karena tidak mampan karena celup. Mau bawa tet apa je dibuat dengan kualitas barang kan. Ya dah, orang rancak berwarnanya rancak. Ya kan? Dia tak mampu makanya. Lapis saja, licin saja kain itu kemana awak. Ya kan? Tak ada pengaruhnya. Ya kan? Nah itu Bapak Ibu, ini yang diminta. Satu celupan. Karena ujungnya Bapak Ibu, saya balik ke sini dulu. Ujung dari ayat ini kan ini dia, wa nahnu lahu abidun. Ya kan? Dan kami hanya kepadanya lah untuk menyembah, beribadah, berbuat. Tujuan hidup kita itu adalah kepada Allah. Kalau celupan Allah itu kuat, maka kita tidak akan dipengaruhi oleh setan, oleh harta, oleh jabatan, oleh pangkat. Tidak ada dipengaruhinya. Maka itu diperjelas di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 di sini. Apa di sini kalimatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kami dulu di pesantren Bapak Ibu 15 menit, 10 menit menjelang azan zuhur, kata Buya kami tutup kitab. Ayo semuanya kita tutup pelajaran hari ini, langsung ke masjid. 10 menit lagi waktu sholat zuhur masuk. Itu ketika di pesantren Pak. Ketika kuliah beda lagi ilmunya. Karena orang azan kuliahnya kita pending sebentar. Tunjuk hati yang saya dapat. Nah mahasiswa mota. Sudah itu begitu selesai azan. Karena azan sudah selesai, mari kita lanjutkan kuliahnya. Semakin tinggi ilmunya, bukan semakin kuat celupannya. Kalau dulu dah betul Pak. Saya mondok dulu di Tawali Padang Panjang, 10 menit, 5 menit itulah tutup kita. Langsung ke masjid, tidak boleh ke kamar. Kami itu bekas lama. Langsung ke masjid, tidak boleh ke kamar. Nanti ada PKB-nya, pengamanannya ada. Kalau adunya ke kamar bukan hari itu. Dia dah bawa buku itu ke Mas Haji. Ya kan? Ambil udua langsung ke Mas Haji. Petugas dan azan lahado. Nak jadi imam lahado. Beku ada muhadarah. Ya kan? Anu makan zuhur itu. Baik itu. Jadi kalau ingin nampaknya tak boleh tinggi-tinggi ilmu agama. Kalau ingin tak nampaknya Pak. Semakin profesornya semakin banyak alasannya. Kuliah itu kan wajib loh. Waktu sholat kan panjang. Beko bisa. Tari saya dulu. Nah, kita hormati sajalah azan Pak. Gitu ya. Ya kan? Kalau selesai azan, lanjutkan ke Bani. Nah itulah yang terjadi hari ini Pak. Karena celupannya pun tak kuat. Itu masalahnya.
ya kan? Kalau celupannya kue, ya kan? Nah, dia penghambaan ujungnya itu. Wa nahnu lahu abidun. Itu ujungnya. Sehingga kalau dia kuat, muncullah di situ penyembahannya. Maka itu ibadah itu celupan sebenarnya, Pak. Kalau kue ibadahnya, maka warnanya semakin kuat. Contoh kita lihat di sini. Apa celupan ibadahnya? Sholat, waktunya jelas. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Waktunya jelas, Pak. Segitu-segitu juga waktunya. Ya kan? Kalau lupa-lupa kartunya ada azan memandang lagi tahu kawan. Tapi sudahkah disiplin umat Islam sholat tadi? Sudahkah tepat waktu orang sholat tadi? Hah? Kabarnya di kabarnya Pak, mudah-mudahan ini benar. Umat Islam baru yang tak waktu itu baru cie barunya. Aduh, babuko. Yang paling tepat waktu itu baru cie itu babuko. Nah, kalau babuko pun ada yang lambat tu Pak. Kalau setengah jam, seperempat jam, ada juga tu bantu-bantu ke babuko lah. Nah, tu nak ditanya tu. Kau berapa ada doyan ke tanah le? Sementara orang babuko lah. Ya nak. Tapi kalau untuk sholat, ya kan? Karena celupannya Pak. Kalau celupannya kue, alun azan ulangan Bapak Ibu, nyulam merontak. Lama merontak. Lama kecilnya. Sementara waktu masuk. Iya kan? Makanya tidak puas batin itu kalau seandainya terlambat saja, jangankan terlambat jauh-jauh, terlambat sedikit saja tidak puas batinnya. Iya kan? Itu menunjukkan Bapak Ibu ada di situ ketundukan. Apalagi ini Pak, kalau ini dapat, wah luar biasa ini Bapak. Kalau sudah masuk ke tingkat ini, celupannya surat Al-Ankabut yang 45 ini, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau semua orang yang sholat itu sudah tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar, aman, ya, ya. Nah, sedang sholat saja masih berbuat keji juga Pak, apalagi hendak yang hendak sholat itu. Celupannya Pak. Ini kita bawa ini. Saya orang yang sholat disiplin waktu sudah, ketundukan, kepatuhan, hubungan dengan Allahnya seperti apa. Tadi malam saya ditanya oleh jemaah, Ustaz, kenapa sulit saya bangun malam untuk tahajud Ustaz? Kalau untuk yang lain Pak, jangan untuk tahajud sulit, tapi kalau untuk memula tidak sulit. Kalau pertandingan Piala A, Piala B tidak sulit, ya kan? Tapi kalau untuk sholat sulit. Kalau begitu berdoa sebelum tidur, supaya Allah berkehendak untuk kita. Allah berkehendak kita bertemu dengan Allah itu malam. Jadi kalau mudah bangun yang lain, tapi sulit untuk tahajud, di situ rahasianya sebenarnya bagi Allah tidak berkehendak bertemu dengan kita. Makanya ininya lalu sampai pagi, ya kan? Kalaupun terbangun gara-gara terasa pipis, tapi nya ke kamar mandi saja Pak, ya kan? Coba dia balik sampai lalu, kenapa Allah tidak berkehendak ingin kita bertemu malam itu? Makanya dituntutnya penganak untuk ke situ Pak. Tolong hati-hati di situ. Maka itu ketidur itu kalau ingin minta kepada Allah, ya Allah, yang beri kesempatan untuk bertemu dengan engkau malam itu. Jadi kalau apalagi umur 60 Pak, 60, 65, handun dia sholat malam itu tunggu umur berapa? Hah? Umur orang kira-kira 80-an. Kok tak kalau lah jago ikut ini? Ya tak? 70-an, 80-an, tak susah loh. Ya kan? Nah itu Bapak Ibu, tergantung celupannya Pak. Nah ini namanya celupan ibadahnya. Berpengaruh apa tidak? Puasa Bapak Ibu mencelup, ada latihan ke
hasil dari puasanya. Dia ada yang rajin puasa Senin Kamis, tapi dia tak peduli dengan kesusahan orang lain. Berarti nak mampus itu. Celupan itu tak mampu itu. Dia dah. Nah, apalagi celupan yang zakat, dia wajib-wajib saja lah dulu Bapak Ibu. Keluarkan 2,5% wajib hukumnya kalau dia sampai haul dan nisabnya, ya kan? Perintah wajibnya mengajarkan sebenarnya sifat kedermawanan, mengajarkan sifat tanggung jawab sosialnya, pedulinya kepada orang lain. Ini celupannya adalah zakat. Hasil dari warna celupannya itu dia peduli kepada orang lain. Nampaknya alhamdulillah Bapak Ibu, ini kan banyak perkembangan, ada subuh mubarakah, ada sedekah makanan ya Pak ya, sarapan pagi, kemudian Jumat, ya kan? Dulu ada Pak, dulu ada seperti itu kan. Paling-paling ibu dulunya kalau mau masuk Ramadan, undang orang siang, seorang ke rumah, ya nak, kumpul keluarga, mengatur, berdoa, walaupun di situ tidak hanya berdoa, ada makan di situ kan. Ada orang berdoa di rumah ada makan. Nah, makan yang penting itu berdoa sebenarnya. Yang kedua juga penting. Ya kan, makan dikumpuli. Sebenarnya ada satu sifat ingin berbagi di situ Pak. Aku datang, lo kajian aku bid'ah, aku dolalah. Akhirnya orang berhenti Pak, berhenti loh. Tidak ada doa-doa masuk Ramadan. Tapi kalau berbagi-bagi kapan saja kan boleh. Coba begini kalau cara berpikirnya Bapak Ibu. Orang kita beri makan, kita beri minum, lalu meresap ke dalam dirinya. Ada yang sebagian menjadi darah daging itu dia. Lalu darah daging tadi itu dibawanya untuk sholat. Berarti hasil dari apa yang kita beri tadi dibawanya untuk sholat, untuk tunduk kepada Allah. Besar tak manfaatnya teman-teman? Ketika Imam Syafi'i diundang datang ke rumah Imam Ahmad muridnya, ada dua yang janggal dilakukan oleh Imam Syafi'i. Saya pernah baca riwayat itu. Satu, beliau disediakan air untuk berwudu malam, untuk sholat malam, dipakai bejana sampai pagi, tidak usah air itu depan. Yang kedua, ketika beliau disuguhkan makanan, beliau banyak makannya pada waktu itu. Anak Imam Ahmad kabarnya protes. Halo ulama, malam tidak sholat malam. Buktinya itu air disediakan tidak usah, tidak terpakai. Ketika disuguhkan makan, banyak makan. Jadi ulama pun tidak boleh makan banyak Pak. Kapan perlu checking warna. Kece Imam Ahmad, nanti kita tanya langsung kepada beliau gimana sebenarnya. Akhirnya diskusi. Kata Imam Syafi'i, saya membaca hadis dan membahas hadis itu sampai pagi. Jadi duduk saya tidak patah. Tidak lalu Imam itu sama lampu. Baik itu Pak, membahas satu kajian, sehingga kajian itu banyak melahirkan keputusan-keputusan hukum dalam agama, dan itu banyak manfaatnya kepada umat. Kalau sholat malam beliau sama malam suntuk, manfaatnya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Maka kitab Imam Syafi'i itu, bapak ibu-ibu, kita jangan menulis aku membaca saja teman, membaca saja Pak. Beliau mengarang kok membaca saja tidak bisa, ya tak? Lalu ketika yang berhubungan dengan makanan, kata Imam Syafi'i, saya yakin makanan ini halal dan keberkahannya tinggi. Makanya saya ingin lebih banyak yang berkah itu yang dapat. Nah itu Pak. Jadi kalau ada pengusaha yang halal produknya dan diundangnya bapak makan gak banyak lah makan steak, dijadi halal juga supaya lebih banyak makanan berkah masuk. Nah, itu makanya orang sabut dan namanya Jumat berkah, subuh berkah. Soalnya seadunya berkah Pak. Kalau ada makanan di situ,
untuk menambah keberkahan. Oh, ternyata awal-awal di Madinah Nabi justru mengatakan di situ salah satunya it'amu ta'am, berbagilah dengan makanan. Nah, disuruh awak puasa, disuruh awak berzakat supaya kita peduli kepada orang lain. Itu namanya celupannya. Nah, itu namanya sibghah. Ya kan? Dicelup diri kita ke dalam puasa itu, ke dalam zakat itu, supaya hasilnya nanti suka berbagi, bisa menahan diri. Nah, mau apa lagi bapak-bapak, ibu haji? Ikutlah kamu tamu antrinya orang ke tempat untuk haji. Berapa tahun gini menunggu? 20 tahun. Coba yang bapak ibu untuk pergi haji, jadi 20 tahun menunggu. Ya kan? Kan hebat tuh. Banyak orang yang ingin pergi, padahal ini ibadah dunia, memperkokoh ya persatuan umat Islam dalam skala besar sebenarnya. Ya kan? Kadang-kadang ada orang 4 orang saja Pak, bicara-bicara 4 orang lahir usaha Pak. Ya. Sampai orang saja Pak, kamu coba lahir amal usaha. Ikut jutaan manusia. Kok tidak lahir amal usahanya umat Islam? Kehebatan umat Islam. Buktinya Ustaz, balilah peci mereka di Makassar, gue. Balilah salnya Pak saya, gue. Balilah air pakaian ihramnya siapa? Ada untuk Pak. Baik Allahumma labbaik. Kita untuk itu ya. Untuk boneka-boneka untuk siapa? Hah? Nah, awak yang mana awak Pak? Lihat dojo tu mau cek di Makkah Madinah itu mau bungkus tu siapa? Ada liftnya kan? Siapa? Make in China sesuatu China. Nama buku awak hampir juta, tidak ada yang menjadi sibuknya tidak ada. Itu masalahnya bapak-bapak itu. Awak malahan dilarang Pak. Tidak boleh awak kalau hidup fokus ke haji itu tidak boleh yang lain. Nah, di situ letaknya kekeliruan memahami. Memang tidak boleh Pak, ke haji berdagang tidak boleh. Ada pemahaman seperti itu. Kalau you ke haji, you semua ke haji sejauh ibadah sebuah ke situ. Iya. Nah, itulah hebatnya Pak. Datanglah Cina ke situ. Dicariannya Pak. Korang cak ngalis korang. Ada orang Padang. Ya tak? Asal do orang Rami. Buka lepak kan. Itu jutaan orang Pak. Bisa buka lepak itu. Kenapa Pak? Wala nas. Bermanfaat haji itu bukan hanya sekedar manfaat ibadah saja Pak. Ada dulu gerakan politik juga tuh. Pernah Bapak dengar dulu Nabi waktu tawaf kudum itu 3 putaran pertama itu cepat kan, berlari-lari kan. Itu politik Pak. Dicariannya umat Islam itu pengikut Nabi Muhammad kok di orang-orang kafir Quraisy doang lelah nampaknya dia. Itu dipacarian kenyong Pak. Pasawat kuat akhirnya tawafnya berlari-lari. Ya kan? Jadi tak ada masalah Pak. Nah, kalau tidak itu orang lain, ya, menggunakan gerakan di situ. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, mungkin terakhir ada celupan ujungnya nanti imannya dicelup, ibadahnya sudah dicelup, sibghahnya bagus, lahirlah akhlaknya nanti. Inilah akhlaknya orang-orang yang dicelup oleh Allah itu. Akhlaknya kepada Allah, ya mencintai, dia takut kepada Allah, dia berharap. Tidak ada yang dia harap kecuali hanya Allah. Semakin dia berharap kepada manusia, semakin rapuh harapannya. Nah, itu dia. Makanya kalau yang mengambil pertolongan selain daripada Allah seperti sarangnya
Al-Ankabut. Iya kan? Al-Ankabut itu kan laba-laba. Begitulah perumpamaan Allah kan. Sarang Al-Ankabut itu rapuh. Ya kan? Agak besar saja sedikit atau agak kencang saja angin sedikit putus dia. Ya kan? Maka itu sifahnya itu jelas. Ya kan? Itu kepada Allahnya. Tidak ada harapannya kecuali hanya kepada Allah. Muncullah celupan akhlaknya Pak. Dia berlaku jujur, berlaku adil, penuh dengan kasih sayang. Itulah bentuk sifahnya Allah. Kalau tidak muncul yang seperti ini, berarti sifat yang lain lebih hebat. Itu aja tuh Bapak Ibu. Baik, itulah kira-kira bentuk materi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Ya, hanya memacu saja supaya semakin hari sifatnya Allah itu semakin kuat. Nah, kalau agak seketek kabu-kabu warnanya, ya nah, di dalam banyak pengaruh, namanya kalau mulai kuda gitu ya, nah, maka diperkuat lagi ya dengan celupan Allah itu. Selesai itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pas. Ya. Kalau saya jadi wajah, kalau kue celupannya saya. Ya nak, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin kokoh ya nak. Sehingga kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita bertemu dengan ajal kita, ya kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.